Sudah di Sudah di rumah, rumah, Pak? Sam? Sudah di rumah, Pak. Tadi siapa dosennya? Pak Iwan, Pak. Pak Iwan. Oke. Saya pikir kalian nunggu Pak Iwan selesai dulu, makanya saya tanya, bisa nggak jam 5? Saya juga baru pulang dari kampus. Habis nguji, saya mohon maaf ya, nggak bisa ke kampus. Saya lagi ada di Malang. Tadi habis nguji mahasiswa S3. Saya masih ada yang ditunggu ya. Ya biar aja deh, karena sudah datang. Saya sebentar aja kok, cuma 40 menit. Jadi saya mulai aja ya, Dik, ya. Sebentar. Oke, hari ini kita membahas tentang dua topik sebenarnya ya. Yang pertama itu tentang International Employment Law, Labor Standard and Ethic ya. Jadi, Pramana kamu masih pakai pakaian, masih pakai jubah ya. Saya baru lepas jubah saya. Ya, Pak. Nah, lagi capek lah ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dari institutional context. Jadi kalau kita berbicara tentang institusi atau organisasi, kita akan menemukan, nah ini contohnya, kita akan menemukan banyak sekali international organization yang beberapa itu sangat familiar dengan kita. Ada United Nations, PBB, kemudian ILO, kemudian ada OECD, ini negara-negara di Eropa ya. Kemudian ada WB sama IMF. Rasanya kita kenal semua nih kan. Mungkin yang asing bagi Anda itu di OECD ini ya. Di riset-riset, biasanya negara-negara ini adalah negara-negara persemakmuran di Eropa. Oke, jadi apa sih relevansinya? Kenapa international organization itu dalam topik kita kali ini? International law etik begitu. Nah, ini ada equivalent international employment standard. Ini ada beberapa standar-standar internasional yang mesti diterapkan oleh multinational enterprises dimanapun berada ya. Yang pertama adalah freedom of association. Itu artinya Anda memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, begitu kan. Di Pancasila ini juga sudah diatur. Kemudian boleh memiliki geng gitulah istilah. Kasarnya begitu. Kemudian equal employment opportunity and the non-discrimination. Jadi semua karyawan itu memiliki kesempatan yang sama dan tanpa adanya diskriminasi. Jadi misalnya begini ya, ketika ada sebuah perusahaan internasional buka di Bali, itu misalnya tidak boleh mencari orang Bali, kan pernah ada kasus begitu kan, tidak boleh meng-hire orang Bali. Alasannya karena orang Bali itu sering libur, minta izin terus ya. Purnamo libur, Ilem libur, Kajang Klion libur gitu. Jadi itu menyulitkan orang membuat schedule dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Artinya diskriminasinya sangat tinggi kan. Kemudian prohibition against child labor and forced labor. Jadi tidak boleh memperbudak orang ya. Kemudian tidak boleh memenjarakan orang. Ya dalam tanda kutip maksudnya memenjarakan itu adalah memasung hak-hak orang dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Itu nggak boleh. Itu sudah hasil kesepakatan internasional ya. Kemudian basic principle concerning occupational safety and health itu harus memuat dasar-dasar tentang keamanan dan keselamatan kerja atau K3 ya. Kemudian ada di dalamnya adalah workforce reduction and plant closure. Jadi karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi atau diskusi tentang career path mereka, kemudian kesempatan mereka untuk pergi dari perusahaan juga. Kemudian resolution procedures-nya ada. Jadi di equivalent international employment standard ini artinya memberikan semacam guidance kepada perusahaan-perusahaan internasional di seluruh dunia
untuk memperlakukan hal-hal tersebut. Pada akhirnya adalah tidak adanya diskriminasi satu sama lain. Nah, lebih lanjut ini ada International Trade Organization and Agreement ya. Ada WTO, Anda pasti pernah dengar, NAFTA juga. Mungkin yang Anda kurang familiar ini ya, Mercosur sama Andean Community. Ini ASEAN udah di kita, APEC sudah, di European Union juga sudah. Oke. Nah, ini commercial diplomasinya ya. Ada trade negotiation. Anda kan belajar tentang ekspor impor kan. Ini ada trade negotiation-nya, kemudian policy decision making-nya, kemudian ada government regulation. Jadi pemerintah itu juga mengeluarkan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan internasional yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak boleh bertentangan dengan ini ya. Ini adalah dasarnya. Ini adalah hasil dari Piagam Paris, begitu. Kemudian diturunkan menjadi ini. Nah, ini dia. Kalau kita bawa ke multinational enterprises legal environment, itu ada beberapa hal yang menjadi concern perusahaan ya. Comply with the laws of countries in the which they operate. Jadi, perusahaan itu tidak boleh menabrak aturan yang berlaku di negara tersebut. Contoh sederhana gini ya. Anda punya punya bisnis yang sudah mengglobal gitu misalnya. Anda tiba-tiba membuka bisnis itu yang dilarang di negara itu. Misalnya Anda buka warung babi guling di Arab. Itu udah jelas nggak boleh ya. Itu artinya dia apa? Breaking the rules in the countries which they operate. Itu nggak boleh. Yang kedua, comply with international standard and supranational regulation. Artinya aturan-aturan yang ada di atas itu. Jadi aturan-aturan internasional di atas nasional itu misalnya di ASEAN gitu. Contohnya tidak boleh menjual misalnya babi guling itu di kawasan Malaysia gitu misalnya. Jadi tidak menabrak supranational regulation dan international standard. Yang terakhir itu ada extraterritorial laws of their countries. Jadi kita tidak boleh menabrak aturan-aturan yang sudah disepakati oleh negara tersebut. Kita harus respect atau saling menghormati aturan-aturan yang sudah ada. Contoh sekarang teman Anda kalau ada yang puasa, jangan makan di sampingnya ya. Walaupun mereka pada dasarnya tidak terpengaruh, tetapi kita harus memunculkan nilai-nilai empati dan respect. Sama kayak legal environment itu juga seperti itu. Ini sebenarnya Anda dapatkan di mata kuliah ethical business ya. Dapat nggak mata kuliah etika bisnis? Dapat ya? Dapat, Pak. Dapat Pak. Ini sebenarnya Anda dapatkan. Kemudian comparative law-nya adalah ada nanti imigrasi ya, visa kalau Anda bekerja di luar negeri itu nanti perlu visa. Kalau Anda kuliah nanti siapa tahu Anda kuliah S2 ya, ada visa pelajar, visa pekerja dan lain sebagainya. Kemudian melakukan data privacy atau protection. Hati-hati memberikan data Anda, terutama di sosial media ya, karena banyak sekali data yang bocor. Kemudian anti-discrimination and sexual harassment. Nah, nanti misalnya anti-diskriminasi itu misalnya terkait warna kulit ya. Warna kulit kita, misalnya kalau Anda jalan-jalan katanya nih saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ke Korea soalnya. Kalau ke Korea Selatan, sudah jelas itu diskriminasinya terhadap orang Asia sangat tinggi. Kalau ke Korea Utara melalui nanti takut dinuklir kan. Jadi serba salah. Kemudian sexual harassment itu adalah kekerasan seksual, nggak boleh. Catcalling itu nggak boleh ya. Siul ke cewek itu nggak boleh sebenarnya. Di beberapa negara bagian itu di dunia itu termasuk sexual harassment. Colek begitu. Bagian tubuh yang sensitif nggak boleh ya. Apalagi megang
Itu nggak boleh. Kemudian termination and reduction in workforce. Jadi pemutusan hubungan kerja pun itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan terhadap intellectual property atau kekayaan intelektual ya. Jadi misalnya Anda menemukan sesuatu, jadi temuan Anda itu benar-benar dihargai oleh orang lain, dikomersialkan dan lain sebagainya. Ini data protection principle-nya ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Ini nggak banyak kok. Jadi sangat sulit melakukan komparasi ya antara data dari setiap negara, itu sangat sulit. Karena gini contohnya. Nah, di sexual harassment ini jarang ada orang melaporkan kan. Contohnya orang, maaf ya, misalnya orang diperkosa begitu. Kenapa jarang orang melaporkan? Karena dia kena stigma malu. Di media itu kan ada yang sebut saja mawar gitu namanya kan. Pernah Anda membaca? Itu sebenarnya memberikan stigma bahwa korban tidak terlindungi dengan baik. Jadi justru malah dirugikan dengan pemberitaan-pemberitaan yang baik. Makanya comparative law-nya, nah ini menjadi banyak sekali fenomena iceberg ya, atau gunung es. Sebenarnya banyak sekali data di bawah ini yang belum muncul ke permukaan. Jadi kasihan kan. Jadi orang itu misalnya mendapatkan pelecehan seksual di tempat kerja, tapi dia tidak melaporkan. Banyak kejadian begitu. Di kampus-kampus banyak. Jadi nanti Anda hati-hati ya. Nah, ini evolution-nya seperti ini. European Trade Union Confederation-nya ini banyak sekali. Ini adalah irisan-irisan dari International Labor Relation and Organization ya. Jadi ini irisan-irisannya. Kemudian bagaimana hubungan antara labor relation dan multinational enterprises, kurang ES di sini ya. Yang pertama adalah pendekatannya bagaimana. Bagaimana membangun pendekatan yang baik dengan para karyawan. Jadi dipenuhi hak-haknya, kemudian adil, menyediakan career path yang baik, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang perlu juga membangun manajemen konflik kan. Anda sekarang berapa dosen yang udah ngasih Anda tugas? Berapa mata kuliah Anda di semester 6? 1, 2, 3. Halo? 9 atau 8 ya? 9 teman-teman. Oke, kalau 9, berapa dosen yang udah ngasih Anda mata kuliah? Yang ngasih tugas, Pak. Iya, yang ngasih tugas, sorry, yang ngasih tugas, benar-benar. Yang ngasih tugas. Ini kelas karena udah sore kali ya. Kalau Anda di kampus baik-baik saja, kalau di Zoom kayak bedogol gitu, nggak ada ngomong, ngantuk ya. Masih Berapa? ngitung dosen yang ngasih tugas, Pak. Sebentar, Pak. Lama Masih dicek sekali. di e-learning, Pak. Kurang lebih 5 matkul Pak yang masih tugas. Ada 5. Iya, kurang lebihnya. Oke, dari 9 itu ngasih 5 berarti 55% ya. Jadi Anda merasa tertekan nggak? Sorry, tugasnya susah. Lumayan, Pak. Lumayan susah. Ya, Kalau Pak. lumayan Lumayan susah. kalau lumayan berarti pressure-nya perlu ditambah ya. Berarti saya harus ngasih Anda tugas. Oh, enggak. Begitu. Pak. Oh, enggak gitu maksudnya, Pak. Susah. Susah, Pak. Kan begitu idealnya kan. Jadi dalam kode, enggak, saya bercanda kok, santai aja. Aduh. Saya kan belum ngasih Anda tugas. Saya udah bilang dengan traffic yang sangat tinggi, saya nggak mungkin meriksa tugas Anda kok. Lebih baik kita kuliah bentar kayak begini ya. Saya sebenarnya capek sekali. Saya berangkat itu jam 8 sudah boarding.
Jadi sampai di Surabaya itu jam 9, jam 9 habis itu sampai setengah 12, sampai jam 11 itu langsung uji sampai jam 1, setengah 2 yudisium, jam 2 saya ngajar kelas sebelah, ini kelas apa? Kelas D, Kelas 6D. Kelas D. Pas Oh, berarti kelas B, saya ngajar kelas B tadi. Saya masih di kampus tadi. Setelah itu saya ngajar 45 menit, habis itu saya balik ke hotel. Habis ini saya bentar aja ngajar, setelah itu udah siap-siap sama temen buka puasa. Trafficnya sangat tinggi. Ya itu memberikan kita pressure gitu loh. Anda diberikan tugas oleh dosen itu kan sebenarnya ada hubungannya dengan bagaimana Anda membangun relasi yang baik misalnya dalam bentuk grup. Nah, yang ketiga evaluation of labor relation-nya. Bagaimana Anda ketika diberikan tugas itu Anda membangun hubungan-hubungan yang baik, misalnya saling bantu dan lain sebagainya. Kemudian, ya intinya adalah di labor relation. Bagaimana perusahaan itu benar-benar mengerti tentang hubungan ini. Kalau sekarang Anda bayangkan dari 9 dosen itu semua ngasih tugas dan deadline-nya berdekatan, tidak akan ada hubungan yang baik kan? Ya nggak? Ya. Kalau saya, karena saya jujur aja saya belum sempat meriksa ya. Jadi kalau daripada saya beri tugas kemudian nggak saya periksa, kalau tugas yang saya kasih itu pasti saya kasih feedback kayak di kelas, kayak kita praktek itu. Oke, nah ini labor relation-nya, lanjutnya litigation risk and global labor relation. Kemudian setelah itu kita membangun strategic industrial relation policy. Nah, contoh begini. Kalau dari 9 dosen itu, contoh ya, anggaplah 9. Ternyata 8 dosen memberikan Anda tugas. Saya aja enggak. Kemudian kita dari itu, apakah Anda kelelahan gitu misalnya, Anda burnout, stres, kelelahan apalagi mikirin PKL kan. Ternyata semester 6 itu Anda tidak cocok diberikan tugas yang banyak. Nah, itulah yang disebut setelah ini, policy ini, kebijakan ini. Itu. Kalau semester 1 seharusnya masih kuat kan? Semester 1 kan sedang kuat-kuatnya Anda kuliah. Semester 6 Anda udah loyo kok, saya tahu. Apalagi kuliah malam-malam. Begitu ningah kuluk ngongkong aja kita udah siap-siap bubar kan? Oke, nah ini international framework-nya ya. International ethic itu ada human values, kemudian ethical-nya, dan perbandingannya. Ada ethical relativism sama absolute-nya. Nah, di human values inilah kita harus menekankan bagaimana hubungan antara pegawai, karyawan, dengan perusahaan. Ada hal-hal etik yang harus kita perhatikan di situ. Tidak selalu kita harus memikirkan bahwa saya adalah seorang dosen dan Anda adalah seorang mahasiswa. Anda tidak punya hak untuk menyela saya gitu misalnya. Nggak boleh ya. Kemudian Anda adalah bawahan, saya adalah manajer. Anda juga tidak memiliki hak untuk ngomong, itu sebenarnya nggak boleh. Tidak ada ethic and culture di situ. Jadi kalau ada seperti itu, pasti karyawan itu tidak akan memiliki engagement yang tinggi. Karena karyawan merasa hak-hak suaranya itu diambil, tidak diberikan kebebasan untuk bertukar pendapat, apalagi mengambil keputusan. Kemudian corruption ya, saya tidak menjelaskan ini, Anda udah tahu korupsi itu kayak apa, dan banyak macamnya. Kalau kita korupsi waktu, saya ini contohnya korupsi waktu kan. Seharusnya saya ngajar dari jam 5 sampai jam 19.40. Saya tidak membayangkan kalau saya setrik itu ngajar di kampus nih sekarang. Mulai jam 5 sampai jam 19.40 kan. Mau Anda begitu? Pertama saya akan diusir oleh Pak Agus dan pegawai. Dosennya demen saja ngajin, pasti saya digituin. Yang kedua, Anda kumat ambayan Anda kan? Udah lelah, udah gelisah begitu. Yang ketiga, kalau Anda sudah seperti itu, Anda pasti tidak akan termotivasi.
Sama di perusahaan juga begitu kok. Ujung-ujungnya marilah kita korupsi waktu dengan baik, kan begitu jadi. Saya pakai Zoom itu sebentar aja ya, karena saya nggak pakai Zoom Pro. Ini ethical dilemmas international business ya. Anda silahkan baca sendiri. Nah, kemudian ini yang terakhir, corporate social responsibility ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal terkait CSR program ini. Yang pertama adalah etika bisnis. Mengapa kita harus melakukan CSR? Kemudian bagaimana kaitannya kita dengan pemerintah? Tata kelola yang baik. Kalau kita punya uang banyak, kita akan sumbangkan, itu maksudnya ya. Kemudian berkaitan dengan orang-orang, pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian berkaitan dengan hak-hak manusia atau human rights. Berkaitan dengan lingkungan, environmental management. Kemudian berkaitan dengan pengabdian, community involvement. Dan yang terakhir adalah bagaimana uang yang dikeluarkan untuk semua aspek ini dihitung dengan baik. Aspek audit dan accountability. Nah, sama contohnya begini ya. Anda sekarang punya uang 100.000. Apakah 100.000, bekal Anda seminggu berapa? Kalau seminggu itu 500.000 misalnya. Sekarang bekal Anda seminggu 500.000. Anda pernah nggak memperhatikan ini? 500.000-nya sudah Anda manfaatkan dengan baik, itu artinya proses accountability-nya bagus. Ya kan? Memenuhi kebutuhan Anda dengan baik. Memenuhi kebutuhan Anda dengan baik artinya apa? Bisnis etiknya bagus. Kemudian Anda bertanggung jawab menggunakan uang itu, berarti corporate structure and governance-nya ketemu. Kemudian Anda gunakan untuk pengembangan gitu, misalnya beli makan. Kalau Anda bayangkan Anda tidak makan, cepat kaya bisa beli Pajero, habis itu mati gitu. Kemudian berkaitan dengan labor and human right, hak-hak Anda dipenuhi. Jadi begitu nih corporate social responsibility. Nah, kemudian ini definisinya ya. Corporate governance itu seperti apa? Kemudian intinya adalah HR itu adalah trigger paling penting untuk membangun keberlanjutan. Kalau Anda sebagai manajer HR itu bagus memperlakukan orang, semua aspek itu pasti akan bagus. Karena orang itu paling banyak dimensinya. Salah saja Anda men-treat orang, bisa lain cerita kan? Di Bali, salah men-treat orang, bisa kena cetik kan begitu. Jadi HR itu, makanya ilmu ini adalah ilmu yang paling dasar. Di setiap organisasi memakai itu. Sehingga pada akhirnya Anda akan bisa menghasilkan sustainable management decision. Atau keputusan-keputusan yang memiliki manajemen keberlanjutan. Nah, oke, udah selesai ini key terms-nya ya. Sudah selesai juga, lagi 10 menit. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya sudah screenshot ya, pakai laporan buat Bu Kaprodi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada ya, udah capek. Anissa, kamu mau buka puasa, Anissa? Iya, Pak. Ya, soalnya udah pakai hijab. Silakan, Bapak Ibu, sorry. Silakan yang kalau ada yang mau ingin diskusi, silakan. Tidak ada? Kalau tidak, saya akhiri ya. Adel, ada yang tanyakan, Adel? Enggak, Pak. Rima mungkin? Tuh Rima, ada yang ingin disampaikan? Masih sibuk dia. Nandita? Assalamualaikum. Saya belum ada. Oke, kalau tidak ada ya. Selamat sore. Sekali lagi saya mohon maaf ya, nggak bisa ke kampus. Mudah-mudahan minggu depan kita ke kampus. Oke.
Oke, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Iri ya. Ya, Pak.